Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Bertemu dengan saya kembali di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Internasional pada pertemuan ke-14. Mudah-mudahan teman-teman masih semangat di perkuliahan kita di semester ini dan saya mengucapkan selamat tahun baru di tahun 2026. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan kesuksesan untuk melewati tahun 2026, dan teman-teman juga di tahun ini harapan-harapan, impian-impian perlahan mudah-mudahan bisa tercapai. Baik, pada pertemuan kali ini teman-teman kita akan membahas tentang menerapkan keterampilan negosiasi dalam manajemen SDM internasional. Nah, kalau kita lihat bahwasanya di dalam menerapkan negosiasi itu kita harus memahami tujuan dulu ya. Tujuannya adalah bagaimana teman-teman nanti bisa menjelaskan konsep, kemudian ada peran penting di sana di dalam bagaimana sih konteks negosiasi di dalam manajemen sumber daya internasional. Kemudian bagaimana kita bisa menganalisis pengaruh perbedaan budaya terhadap gaya komunikasi, nilai, preferensi dalam proses negosiasi internasional. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan strategi negosiasi yang efektif, termasuk penetapan tujuan, posisi awal, dan alternatif dari solusi itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah menerapkan keterampilan komunikasi dan mendengarkan aktif dan memahami point of view atau sudut pandang serta kepentingan dari pihak lawan ketika kita bernegosiasi. Nah, kalau kita lihat misalnya kita membayangkan bahwasanya pagi ini kita menerima sebuah email singkat dari kantor yang bahwasanya kita atau kalian itu ditugaskan memimpin negosiasi kebijakan sumber daya manusia di kantor untuk di Indonesia, Jepang, dan di Amerika. Mungkin setelah kita membaca email tersebut kita bertanya ya, atau berpikir, ini soal aturan kerja, gaji, dan kontrak. Tapi ketika pertemuan dimulai, masalahnya itu bukan cuma angka, teman-teman. Misalnya manajer Jepang berbicara dengan penuh kehati-hatian, manajer Amerika bicaranya langsung to the point, ingin keputusan cepat. Kemudian kalau kita lihat di tengah tadi ada manajer Jepang, Amerika. Bagaimana kita di tengah-tengah tersebut bisa menjaga keharmonisan yang ada. Nah, disinilah kita harus sadar bahwasanya negosiasi sumber daya manusia internasional bukan sesuatu hal yang teknis, tapi soal manusia, soal budaya, dan kepentingan. Jadi keterampilan untuk yang namanya negosiasi merupakan jembatan agar setiap perbedaan yang ada tidak berubah menjadi suatu konflik. Itu kenapa ketika kita melakukan negosiasi kita harus mencari win-win solution, teman-teman. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, kalau kita lihat pentingnya negosiasi dalam konteks SDM internasional, kalau tadi cerita yang ketika suatu pagi teman-teman menerima email, kemudian bagaimana cara menegosiasi dengan manajer Jepang dan Amerika, kemudian kita di tengah-tengah negosiasi tersebut, mari coba kita lanjutkan bahwasanya apakah yang tadi kita obrolkan dengan manajer Jepang, Amerika itu menghasilkan kesepakatan atau sesuatu yang ditandatangani, artinya mengikat kedua belah pihak, dan apakah kesepakatan tersebut sudah terlihat baik-baik saja, atau ada lagi ternyata di 3 bulan kemudian muncullah ada masalah karyawan lokal merasa aturan terlalu kaku, kemudian manajemen asing merasa karyawan kurang disiplin.
akan ada tanda tanya besar, teman-teman. Apa yang salah ketika kita melihat masalah yang timbul tadi, karyawan lokal dan manajemen asing? Bukan kebijakannya, tapi proses negosiasi yang tidak membangun kesepahaman sejak awal. Jadi, negosiasi dalam sumber daya manusia internasional itu merupakan suatu fondasi yang penting. Jadi kalau fondasinya itu hanya asal-asalan, asal jadi, bangunan ya tetap berdiri. Tapi lambat laun, cepat atau lambat pasti sudah mulai retak. Jadi kalau kita lihat, negosiasi itu bisa membantu membangun hubungan lintas budaya, kemudian menyelaraskan kepentingan organisasi dan karyawan, kemudian bagaimana mencegah konflik jangka panjang. Nah, itu juga yang harus kita perhatikan, bagaimana kita memanajemen suatu organisasi. Kita mencari sebuah solusi lewat yang namanya negosiasi. Makanya kenapa di dalam MSDM internasional negosiasi itu adalah menjadi faktor yang terpenting, teman-teman. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian kalau kita lihat bagaimana sih kita memahami perbedaan dan preferensi negosiasi. Suatu ketika seorang manajer asing berkata, "We will think about it." Bagi sebagian budaya itu berarti belum tentu, karena baru dipikirkan. Namun dari budaya negara lain itu sudah merupakan bentuk penolakan halus. Yang menjadi masalah adalah jika kita tidak memahami budaya, kemudian kita tidak bisa membaca suatu sinyal kok dalam suatu komunikasi, kita menunggu jawaban sementara pihak lain sudah mengira bahwasanya itu sudah clear atau sudah jelas. Ternyata di dalam negosiasi itu budaya itu mempengaruhi. Yang pertama misalnya kalau kita lihat cara bicara, kemudian cara menolak, kemudian cara mengambil keputusan, kemudian cara memandang waktu. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Di dalam negosiasi lintas budaya itu menuntut kita itu tidak hanya bagaimana kita bisa cerdas, tapi kita harus peka. Itu bagaimana kita bisa memahami perbedaan dan preferensi negosiasi. Gaya komunikasi termasuk cara berbicara, prioritas dan nilai itu bisa jadi cara menolak mengambil keputusan, dan konsep waktu bagaimana setiap orang dari berbagai macam latar belakang budaya itu bisa mengetahui perbedaan konsep waktu dalam hal ini untuk mengatur alur negosiasi yang efektif. Selanjutnya, kalau kita lihat ada yang perlu kita perhatikan, bahwasanya bagaimana kita bisa menerapkan atau mempersiapkan diri untuk proses negosiasi yang efektif. Kalau kita perhatikan bahwasanya kita membayangkan ada dua orang di meja sedang melakukan negosiasi. Yang pertama datang dengan senyum dan niat baik tanpa data. Yang kedua datang dengan riset budaya, data SDM, dan skenario alternatif. Dari dua orang tersebut, baik orang pertama dan orang kedua, siapa yang lebih percaya diri? Siapa yang lebih tertekan? Persiapan adalah salah satu bentuk perlindungan diri dalam negosiasi, bukan untuk menyerang, tapi agar kita tidak mudah didikte. Dalam sumber daya manusia internasional, persiapan itu berarti bagaimana memahami budaya dari lawan negosiasi kita, menentukan suatu tujuan yang realistis, menyiapkan batas minimumnya, dan bagaimana kita melatih cara menyampaikan pendapat dengan sopan namun tegas. Itu yang harus kita perhatikan.
Kemudian yang berikutnya, membangun kepercayaan dan hubungan yang baik. Ada satu kesalahan kecil yang sering fatal: nada bicara terlalu keras, candaan yang salah konteks, atau sikap yang terburu-buru. Kepercayaan dalam suatu negosiasi lintas budaya itu seperti kaca yang tipis, teman-teman. Butuh untuk lama membentuknya, tetapi bisa pecah dalam hitungan detik. Dalam sumber daya manusia internasional, kita harus tidak boleh bernegosiasi dengan dokumen, tetapi dengan manusia. Karena itu adalah sikap hormat, komunikasi yang terbuka, konsistensi, dan menentukan. Kepercayaan membuat pihak lain bisa lebih terbuka, kemudian lebih fleksibel, kemudian lebih mau mencari tahu solusi bersama. Kalau dalam hal ini ada hormat dan etik, komunikasi yang terbuka, dan sikap yang positif. Ini sama ya, kalau kita lihat bahwasanya ini merupakan salah satu juga ya bentuk di dalam hubungan komunikasi yang baik, dan ini yang harus kita perhatikan. Menetapkan tujuan yang jelas, posisi negosiasi yang jelas. Sering kali di dalam negosiasi ya, gagal bukan karena lawan terlalu keras, tapi karena kita sendiri tidak tahu apa yang diinginkan. Kita bayangkan ketika naik taksi tanpa menyebutkan tujuan, mungkin supir mungkin ramah, tapi kita tidak akan pernah sampai kemanapun. Jadi dalam negosiasi SDM internasional, kita harus punya tujuan utama, karena itu adalah arah dari negosiasi kita. Posisi negosiasi adalah suatu strategi. Opsi alternatif adalah pengaman. Dengan tujuan yang jelas, kita bisa lebih fleksibel tanpa kehilangan kendali. Kemudian yang berikutnya, mendengarkan dengan aktif dan memahami sudut pandang lawan negosiasi kita. Banyak negosiator itu sibuk menyusun jawaban, bukan mendengarkan. Padahal informasi yang penting itu muncul di sela-sela kalimat. Ketika lawan bicara kita berkata, "Kami khawatir dengan produktivitas," mungkin yang mereka maksud bukan jam kerja, tapi suatu kepercayaan yang terbangun. Mendengarkan aktif itu bisa membantu kita, yang pertama, membaca kebutuhan yang tersembunyi, yang kedua, menangkap kekhawatiran budaya, yang ketiga adalah menemukan titik temu lebih cepat. Dari hal ini kita harus berikan perhatian penuh, perhatian fokus pada saat lawan bicara kita berbicara. Kita bisa menanyakan pertanyaan ya untuk klarifikasi dan memastikan pemahaman. Kemudian pahami konteks usaha dari sudut pandang, motivasi, dan kebutuhan dari lawan bicara kita. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, tawar-menawar secara kreatif ini adalah bagian dari negosiasi yang artinya ini yang harus dilakukan ya. Salah satu yang fakta unik adalah orang Indonesia itu setiap pergi ke pasar dia melakukan negosiasi. Itu adalah salah satu contoh real ya. Jadi dia melakukan negosiasi untuk mencapai suatu kesepakatan atau suatu tujuan. Si pembeli merasa fair, si penjual juga merasa fair. Itu adalah satu bentuk negosiasi. Kalau kita bayangkan teman-teman, di dalam dua pihak yang misalnya berebut satu potong kue deh, padahal salah satu pihak sebenarnya lebih butuh waktu bukan uang. Negosiasi yang kreatif itu mengajarkan kita untuk memperbesar suatu value, memperbesar suatu nilai, bukan sekedar membagi. Tapi di dalam SDM internasional,
Solusi kreatif itu bisa berupa misalnya fleksibilitas jam kerja, pelatihan lintas budaya, skema kerja yang hybrid, penyelesaian kebijakan itu termasuk di dalamnya. Sehingga ketika semua pihak merasa diuntungkan, kesepakatan itu bisa menjadi sesuatu yang jangka panjang. Dan itu bisa kita perlahankan dan itu bisa kita gunakan ketika kita bisa melakukan negosiasi secara kreatif. Yang berikutnya, bagaimana kita mengelola konflik di dalam negosiasi. Konflik itu sering dianggap sebagai kegagalan, padahal kalau kita lihat konflik adalah tanda bahwa ada kepentingan penting yang sedang diperjuangkan. Masalah yang akan muncul ketika konflik dibiarkan adalah emosional. Namun, jika kita kelola dengan objektif, konflik itu justru memperjelas kebutuhan masing-masing pihak. Negosiator profesional tidak menghindari konflik, tapi mengarahkan dari suatu konflik menjadi suatu solusi. Kalau kita lihat, yang pertama, kita harus melakukan identifikasi penyebabnya apa yang menjadi pertanyaannya, apa yang menjadi suatu konflik itu bisa berjalan ya. Kita lihat, kemudian mencari solusi yang kreatif, bisa mengkolaborasi dari dua belah pihak, dan kita harus membuat kesepakatan, dan kesepakatan ini menjadi acuan dari setiap pihak, dan itu juga harus kita perhatikan, teman-teman. Kemudian menindaklanjuti dan mengelola hasil negosiasi. Negosiasi tidak berakhir saat semua orang berjabat tangan. Artinya di suatu pertemuan, di suatu meeting, ketika selesai berjabat tangan, itu justru baru memulai fase yang paling krusial. Suatu negosiasi tanpa tindak lanjut, evaluasi, komunikasi, kepercayaan, kesepakatan bisa disalahartikan, komitmen bisa melemah, kepercayaan bisa hilang. Evaluasi, komunikasi lanjutan, konsistensi pelaksanaan membuat negosiasi benar-benar hidup, bukan hanya sekedar dokumen saja. Kalau kita lihat sebagai penutup juga, teman-teman, cerita di awal tadi, seorang HR manager duduk di ruang dan memulai rapat internasional. Di atas meja ada kontrak, ada angka, kebijakan. Namun sebenarnya ketika dinegosiasikan itu bukan hanya dokumen, melainkan tadi kepercayaan, nilai, dan masa depan kerja sama. Sepanjang perkuliahan video pembelajaran kali ini, kita belajar bahwasanya di dalam negosiasi SDM internasional bukan tentang siapa yang menang, bukan tentang siapa yang paling keras, tapi tentang siapa yang paling mampu memahami manusia di balik suatu nilai budaya. Negosiasi yang baik ya tidak selalu menghasilkan semua yang kita inginkan, namun negosiasi yang matang selalu meninggalkan rasa yang dihargai. Negosiasi adalah seni mengelola perbedaan tanpa merusak hubungan. Di dalam konteks SDM internasional, perbedaan budaya adalah keniscayaan, konflik adalah proses alami, kesepakatan berkelanjutan adalah tujuan utama. Jadi, kalau nanti teman-teman bernegosiasi dengan baik, teman-teman tidak hanya menjadi HR yang kompeten, tapi menjadi seorang SR yang dipercaya. Terima kasih teman-teman. Demikian untuk perkuliahan kita di pertemuan ke-14. Ini adalah materi terakhir kita, teman-teman, di perkuliahan kita di semester ini. Nanti untuk pertemuan ke-15-nya nanti seperti biasa saya akan memberikan kuis teman-teman untuk teman-teman bisa kerjakan di dalam kuis tersebut, dan saya harapkan teman-teman bisa terus semangat dan bisa terus belajar, dan di materi kali ini bisa menambah wawasan teman-teman di dalam bernegosiasi ya.
Terima kasih banyak teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.